Dengan zikir, zikirin pertama, rezeki pertama yang kita dapat dijauhkan daripada stres. Yang kedua dijauhkan daripada bete, daripada galau, daripada susah hati, daripada keprihatinan hati. Itu akan jauh dari itu. Saya pertama dijasa sholawat nariyah itu oleh Ki Yusuf. Dulu tahun 2005. Tahun 2005 saya dijasa oleh Kiai, tiap malam harus membaca sholawat nariyah sebanyak 1000 kali. Waktu itu saya baca tiap malam. Kalau mulai jam 12, awal-awal saya harus selesai jam 5 subuh. Ya kadang ketiduran. Tapi kalau ketiduran tetap saya lanjutkan. Besok paginya saya habis sholat subuh saya baca sampai kadang jam 11 siang. Karena memang ada di pondok pesantren. Nah, bismillah. Saya daripada kiriman dari orang tua lebih banyak rezeki yang dikasih oleh orang. Jadi ada yang ngasih 5.000, 10.000. Itu dulu di pondok pesantren. Amalan saya dulu kalau habis asar surah Yasin, Al-Muluk, Al-Hasr, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Itu istiqomah tiap hari selama 3 tahun dulu. Itu sering ada rezeki yang memang tidak pernah saya dengar. Terus setelah saya pulang ke mana? Setelah saya nikah, habis nikah saya ke Jakarta tahun 97 saya kembali lagi ke Madura dan ngajar di pondok pesantren 2 tahun. 2001 saya ke Jakarta lagi. 2001, 2002, 2003, 2004 mengalami krisis ekonomi. Jadi sampai kulkas dijual, TV dijual segala macam. Nah itu mulai wirid lagi karena saya ingat kita ini santri. Selain didoakan oleh guru itu udah mendoakan tentang rezekinya, tentang masalah petunjuknya. Tiap malam didoakan kepada Allah. Jadi doanya guru saya minta kepada Allah. Maka awal pertama saya zikir sholawat nariyah tahun 2004. Saya membaca 9.000 kali satu kali duduk. 9.000 kali satu kali duduk. Mulai dari maghrib selesai maghribnya besok. Habis maghribnya besok lagi. 24 jam. Habis itu saya istirahat, lalu baca lagi, istirahat, baca lagi selama 8 hari. Nah itu mulai ada tamu mengantarin uang yang tidak pernah saya duga-duga. Ada tamu ngasih uang, ada ngasih uang. Begitu seterusnya. Terus setelah itu saya ngamalin 5.000. Kalau ajingan gentur itu 4.444. Jadi biasanya di ijazah saya lagi susah baca sholawat nariyah sebanyak 4.444. Akhirnya dia datang, Kiai, saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat hajat, saya juga sudah sholat duha, bahkan saya sudah sodakoh. Bahkan yang diijazahkan Kiai membaca sholawat nariyah 4.444 sudah saya baca. Bahkan kelewat sampai 5.000. Tapi sampai gini hari saya tetap susah katanya. Nah, intinya bagaimana? Intinya itu harus tetap istiqomah, bahwasannya 4.444 itu bukan cuma sekali. Jadi terus sampai Allah mengirim rezeki datang kepada kita. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang zikir yang pertama ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Pertama hatinya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan tetap mengingat kita. Ana jalisu man dzakarani. Saya ini adalah teman duduk orang yang ingat kepadaku. Jadi kalau kita senantiasa zikir kepada Allah, maka kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika senantiasa bersama dengan Allah, maka apapun yang kita minta akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu 2007 saya mulai ngamalin istighfar. Tiap hari 100.000. Tiap hari 100.000 tiap hari. Hingga pada saat itu 2007 2008. Jadi tiap hari itu saya nerima tamu kurang lebih hampir 20 orang tiap hari. Ya dengan segala macam permasalahannya, ada yang masalah rezeki, ada yang pengen jodoh, ada yang segala macam. Ada yang ingin dibunuh orang dan semacamnya. Nah, kalau kita yang nggak zikir dekat pada Allah nggak bisa untuk menyelesaikan masalahnya orang. Jadi intinya kita berkumpul seperti ini. Yang pertama kita minta selamat dunia dan akhirat pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari itu karena kita hidup di dunia butuh yang namanya perkara dunia. Kita butuh pakaian, nggak mungkin kita di dunia nggak berpakaian. Kita butuh pada tempat tinggal, nggak mungkin kita nggak bertempat tinggal. Kita butuh pada makan, nggak mungkin kita nggak makan. Jadi itu semua harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan apa? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, selepasnya berusaha secara zahir. Ya baik yang kerja apapun. Cuman orang-orang ahli zikir itu akan dikirimkan rezeki oleh Allah dari sesuatu yang tidak pernah kita duga. Atau kita istiqomah menjaga sholat berjemaah. Sebelum waktunya adzan kita udah di musola. Sebelum waktunya adzan udah di musola. Jadi kata Allah, wastabir wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Jadi kata Allah, perintahkan orang mengerjakan salat. Ayo salat. Sabar untuk senantiasa seperti itu. La nas'aluka rizqan. Saya tidak minta rezeki kepada engkau, kata Allah. Wa nahnu narzuquka. Kami akan memberikan rezeki. Nah, ketika berbicara masalah nahnu, kami, makanya Allah akan menggerakkan malaikat-malaikatnya, menggerakkan daripada makhluk-makhluknya, menggerakkan daripada hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk memberikan rezeki pada dia. Puncaknya wal aqibatu littaqwa, untuk menjadi orang yang takwa. Jadi sebenarnya kalau kita dekat kepada Allah, rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Habib Segaf bin Mahdi Segaf, Sajaratun Nuqur itu sehabis Isya begini kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Maka itu seumpama kita punya pohon uang di depan rumah. Artinya apa? Rizki akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai minggu besok, atau kalau ini bisa tiap malam atau tiap minggu, nanti selain salawat nariyah baca Sajaratun Nuqur 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, maka rezekinya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang enggak kaya. Saya pernah nyampein tentang hal ini di Polda Metro Jaya tentang keutamaan masalah zikir. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Itu dalil tentang masalah istighfar. Jadi ada orang datang kepada Syekh Hanalil bin Abdul Latif mengeluhkan tentang masalahnya. Kiai, saya ini seorang pengusaha, saya seorang kontraktor. Tapi setiap yang saya usahakan, setiap yang saya kerjakan senantiasa gagal bangkrut. Maka kata Syekh Hanalil, perbanyak baca istighfar. Lalu datang orang lagi, Kiai, saya petani, setiap bertani gagal. Kenapa bisa gagal? Karena kekurangan air. Kata Syekh Hanalil, perbanyak baca istighfar. Lalu datang orang yang ketiga, Kiai, saya sudah 13 tahun belum punya anak. Maka kata Syekh Hanalil, perbanyak membaca istighfar. Setelah semuanya pergi, santrinya bertanya yang senantiasa melayani khutbah, Oke, kenapa 3 pertanyaan 1 jawaban? Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Minta ampunlah kepada Allah karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Sebagai tanda kasih sayang Allah, sebagai tanda balasan Allah, yursilis sama 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat sebagai berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga petani bisa menghidupi daripada pertaniannya. Wa yamdidkum bi amwali, dan bagi para pengusaha maka akan diperbanyak hartanya. Jadi ini orang yang banyak baca istighfar, tapi bukan satu banyak. Habis sholat, astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Habis itu minta, ya Allah berikan saya rumah, berikan saya mobil, berikan saya rezeki yang banyak, selamatkan semua anak saya semuanya. Memang nggak ada salahnya seperti itu. Cuman dengan satu istighfar, dengan banyak permohonan, sama kita datang ke toko dengan bawa uang 1.000 rupiah, lalu kita tunjuk semua. Pak, saya mau beli. Apa aja yang mau dibeli? Saya mau beli beras, mau beli ini, mau beli itu. Akhirnya yang dapat seharga daripada uangnya. Istighfar 1000, kalau kita kalkulasikan ke gorengan, istighfar 1000. Kalau kita anggap uang 1.000 rupiah, mungkin gorengan berapa kan? 1.000. Berarti istighfar kita yang 1.000 tiap hari dapat gorengan. Itu kalau 1.000. Kalau yang bacanya cuma 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lama itu kayaknya dia. Bukan kaya, cuma diberkahi oleh Allah SWT. Kalau 10.000 dapat nasi padang, atau ya nasi di warteg 10.000 dapat. Jadi kalau 100.000 kita bisa traktir daripada saudara-saudara kita. Kalau ada satu di sini nih, di sini ada orang tiap hari baca istighfar 100.000 tiap hari, maka nanti seluruh tetangganya akan kebagian daripada buah istighfar.
istighfar. Dia akan memberikan rezeki, menghidupi tetangga. Kalau tiap hari 100 ribu. Mungkin kalau bisa digalakkan baca isi sholawat nari 4444, terus membaca Sajaratun Nuqut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali, ditambah dengan istighfar, maka insyaallah ketika kita butuh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kisah dulu biar tambah yakin. Saya ngisi di Polda Metro Jaya. Saya ceramah tentang masalah istighfar tadi. Bagaimana caranya? Tiap hari katanya baca istighfar 100 ribu. Kalau bisa tanpa putus. Karena ada kisah dengan Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak pernah putus baca istighfar. Sampai suatu saat dia pengen ketemu Ahmad bin Hanbal, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya Haji Reno. Haji Reno ini dia sekarang bagian staf, tadinya di Jasrantas kalau nggak salah. Terus dia pindah di bagian staf, bagian kerohanian di Polda Metro Jaya. Pada suatu saat dia butuh uang 25 juta untuk pendaftaran anaknya kuliah kalau nggak salah. Apa semester apa nggak tahu, cuman butuh dana 25 juta. Dia sholat hajat 1 kali lalu baca istighfar. Dia mengatakan, ya Allah tolong Reno, ya Allah saya butuh uang sekian tolong Reno ya Allah. Habis itu sholat lagi. Pokoknya per sholat dia berdoa, per sholat doa mengatakan butuh dana 25 juta. Setelah 3 hari dia kerjakan, dipanggil oleh atasannya. Reno, kamu ke kantor. Ya, Reno, selama 3 hari ini saya ingat kamu. Apa kamu punya masalah? Atau kamu punya kebutuhan? Tolong kamu utarakan kepada saya. Insya Allah akan. Enggak, dan saya enggak akan minta sama manusia. Saya takut kecewa kalau minta. Maka dari itu kamu minta, sekarang ceritakan. Jadi dia cerita, saya butuh uang sebanyak 25 juta untuk sekolah kuliah anak saya yang perempuan. Akhirnya kata teman, kenapa nggak bilang dari tadi? Ini uangnya 25 juta. Saya itu cash. Apa utamanya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka galakkan zikir, galakkan beristighfar. Kalau banyak baca surah Yasin. Saya dulu pernah doang baca surah Yasin itu tiap hari 125 kali tiap hari. 125. Saya kalau butuh uang cuman mengatakan, ya Allah saya butuh uang 1,5 juta. Kalau saya doa sekarang, besok pagi ada yang nganter. Kalau saya doa di pagi hari, sore hari ada yang nganter. Tapi dulu sekarang enggak, karena zikirnya udah berkurang. Jadi sama dengan makanan zikir. Ketika berkurang, maka asupan gizinya berkurang juga. Kayak istiqomah. Jadi perlu istiqomah. Tetap seperti itu. Nah dulu kalau cuma butuh 1 juta 2 juta, saya nggak sampai diucapkan, cuma dalam hati, ya Allah saya butuh uang 1,5 juta. Itu habis dohor udah ada tamu datang ke rumah. Akhirnya ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 600, ada yang ngasih 400, bahkan kadang lebih dari yang saya butuhkan. Nah itu keajaiban zikir, yang mana zikir itu akan menyebabkan mudahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, penghalang daripada terijabahnya doa yaitu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kecil ini dapat besar dan dapat melahirkan orang-orang yang sukses. Saya kemarin isi ceramah di daerah Yogyakarta. Nama Kiai Mahfud. Nama majelisnya Majelis Dzikirul Qulub. Itu semua yang hadir uang jauh-jauh semua. Tapi kebanyakan daripada santrinya itu semua kaya-kaya. Dan termasuk yang menjemput kita itu punya travel, punya B50 apa 25, terus punya travel yang dimasukkan ke asuransi. Dan yang ada di rumahnya itu ada sekitar 50, dari mulai Alfa, Seda, Alfa dan semacamnya. Itu santrinya jemaah. Dari apa? Dari hasil zikir bulanan pada malam Rabu manis tiap bulan. Kamis ya, malam Kamis manis tiap bulan. Itu yang hadir zikir bersama beliau sekitar 3.000 orang. 3.000 orang. Sukses bisa membina dengan jalur zikir. Jadi mudah-mudahan
kita semua yang hadir digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kesulitan, dijauhkan dari bala, dijauhkan daripada hutang-hutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, rezeki yang banyak, yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu radhiyallahu ta'ala sayyidatina sahibi rasulillah jami'an alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukirin wa hamdan lil kabir wasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayyin minhum wa Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan thayyibatan mutma'innatan zakiyatan taji'u biha al-fulus taji'u biha al-fulus taji'u biha al-fulus taji'u biha al-fulus wal amwali wal lus fi qud wal julus qiyaman wa qu'udan bukratan wa asiyan wa la ali wa sahbihi wa man ilaihi mansub. صلي وسلم وبارك على رسول على من يده فيابطا بالأرزق. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وعجل لنا به يا نعم المجيب يا مسبب الأسباب سبب علينا برزقا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Kurang lebih mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.